Selamat pagi, siang, sore, malam, tengah malam, anak-anak. Hari ini kita kembali bersama-sama masuk dalam pembahasan tryout. Jangan lupa untuk menyiapkan catatan supaya nanti bisa dipahami pembahasan hari ini. Saya mulai pembahasan dari essay terlebih dahulu. Jadi silakan, nanti kemarin kan sudah mengerjakan ini. Ada beberapa pertanyaan yang harus diselesaikan. Untuk soal pertama itu kan saya cari dulu salah satu, ambil untuk TAP. Nah, ini Mas Chandra saja. Nah, nih. Soal pertama adalah disajikan sebuah gambar resistor. Pertanyaannya, hitunglah nilai resistansi gambar komponen tersebut. Kita tahu bersama bahwa resistor itu bisa diketahui nilainya dengan menggunakan kode warna. Ini ada gelang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, setiap masing-masing gelang ini mempunyai arti. Nah, silahkan diingat-ingat kembali. Ada tabel kode warna resistor, di mana cincin pertama ini dibaca sebagai angka. Cincin kedua juga dibaca sebagai angka. Cincin ketiga ini jumlah atau banyaknya 0 atau pengali. Sedangkan cincin keempat adalah toleransi. Sama jikalau ada cincin kelima ini juga bergeser. Cincin pertama 2, 3 dibaca angka, yang keempat banyaknya 0 atau pengali, yang kelima toleransi. Nah, warnanya mulai hitam, coklat, merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih, emas, dan perak. Nah, untuk soal yang ada di tryout, ini gelang pertama, cincin pertama hijau, cincin kedua biru, cincin ketiga oranye, cincin keempat emas. Maka kita tahu bahwa hijau ini nilainya adalah 5. Hijau cincin pertama 5. Biru cincin kedua dibaca angka 6. Sementara yang ketiga adalah oranye. Oranye meskipun ini nomornya 4, tetapi cincin ketiga adalah banyaknya 0,3. Maka 5 yang terpilih tadi, ini ya, 5, kemudian 6, dan banyaknya 0,3. Sehingga nilainya adalah 56.000 satuannya ohm. Nah, untuk nilai di atas 1000 itu menjadi kilo, sehingga jawabannya 56.005%. Nah, atau 56 kilo 5%. Nah, sehingga di sini seharusnya jawabannya adalah 56 kilo. Maka di sini jawabannya ini betul, jawabannya 56 kilo, tetapi lebih tepat adalah 56 kilo ohm. Boleh ditulis ohm begini, 5%. Sehingga nilainya adalah benar. Begitu. Nah, jawabannya benar. Ini untuk soal nomor 1. Mungkin ada yang tanyakan? Ada ya. Berikutnya adalah soal nomor 2. Apakah fungsi timah solder? Nah, ini memang pelajaran kelas 10. Mari diingat-ingat fungsi timah solder. Nah, ini. Timah solder adalah bahan logam yang digunakan untuk merekatkan sambungan antar komponen. Nah, ini intinya di sana.
Kalau macam-macam timah solder sangat banyak sekali. Bagaimana cara menggunakan, kemudian memakai solder yang benar, ini juga banyak sekali. Nah, ini hanya saja nanti juga perlu diketahui bahwa untuk kegiatan-kegiatan yang membutuhkan timah solder, keselamatan kerjanya harus dimaksimalkan. Nah, ini macam-macam bentuk timah solder yang bisa atau ada di pasaran. Tuh. Nah, sudah tidak asing lagi ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 3. Di soal isi nomor 3 yang ditanya adalah penggunaan AVO. Jika avometer tidak digunakan, posisi saklar harus pada posisi apa? Jadi, di sini ditunjukkan ini adalah bagian skala penunjukan, ini adalah skrup pengatur jarum, selektor decivol, selektor ampermeter, probe plus min, kemudian pengatur angka 0 atau zero adjustment, selektor AC dan selektor ohmmeter. Nah, jikalau pada gambar yang disajikan ini, avometer, jikalau ada posisi off, maka jawaban yang betul adalah diposisikan pada saklar posisi off. Jika ada off-nya. Jika menjawab 0 itu keliru, kurang tepat. Atau jika tidak ada posisi off-nya, karena ini ada baterainya, maka lebih aman diposisikan pada posisi jarum penunjuk untuk batas ukur ohmmeter. Itu. Jadi yang benar, meskipun jawabannya sederhana off, tapi yang harus dipahami bersama bahwa ketika avometer tidak digunakan supaya untuk menghemat baterai, posisi saklar harus pada posisi ya ini, lebih baik di posisi ambil salah satu yang ketika ini di-shotkan, ini misalnya kan shotnya tidak sengaja, ini tidak menghabiskan baterai. Begitu. Berikutnya adalah posisi soal nomor 4. Ini staklis. Pelajaran gambar teknik. Di sini disajikan sebuah gambar staklis yang biasa kita pakai di ukuran kertas A4. Cara menuliskan judul atau sekolah pada etiket staklis dimulai dari judul, kemudian sekolah, ini kan dia mempunyai space yang lebih lebar dari yang lain. Maka sebaiknya jika lo menulis judul, silakan dimulai dari sebelah kiri. Demikian juga jawatan atau sekolah. Dimulai dari sebelah kiri. Kalau judul gambarnya panjang, bisa atas bawah. Tariklah garis pertolongan di keterangan ini. Kemudian di sini seperti gambar ini. Ditunjukkan judul gambar, maka mulainya dari sini. Kalau panjang. Tetapi kalau tidak panjang, ya sudah dari tengah sini saja. Hurufnya agak lebih besar. Demikian juga dengan jawatan sekolah. Jadi jawaban ini dianggap benar meskipun hanya jawab kiri, tetapi ini memang sesuai dengan yang dimaksud pertanyaan ini. Oke. Kemudian soal yang berikutnya adalah soal nomor 5. Nah, ini semua banyak sekali yang keliru untuk menjawab sistem digital, khususnya konversi bilangan. Anak-anak yang saya banggakan, untuk sistem bilangan ini 1001, 1111 biner, memang biner ini hanya mengenal dua angka, 0 dan 1. Dikonversikan tugasnya ke heksadesimal, kemudian juga dikonversikan ke desimal dan ke oktal. Kalau heksadesimal ini basicnya 16, desimal 10, dan heksadesimal, oktal adalah 8. Jadi yang harus dikondisikan adalah ini. Soal ini
biner ini dibuat ke heksadesimal, dibuat ke desimal. Nah, saya beri contoh begini. Jikalau soal yang pertama dikonversi dari desimal ke heksadesimal, ya ini saya berikan konversi ke heksadesimal. Yang pertama, maka kelompokkanlah 4 ini, angka-angka ini menjadi 4, sehingga yang terdaftar di sini saya berikan gambaran. Nah, kan nilainya ini 101, 111. Nah, 101 ini nilainya berapa? Kemudian 111 ini nilainya berapa? Nah, anak-anak yang saya banggakan, sebelum mengkonversi ke desimal, kalian harus tahu BCD, ya, binary code desimalnya. 0001, 0 ini, 0 dulu, ini nilainya adalah 0. 0001, ini nilainya adalah 1. 0011, ini nilainya adalah 2. Oh, maaf, ini 10 dulu. Terus 0011, ini nilainya adalah 3. 000100, ini nilainya adalah 4. 0101, ini nilainya adalah 5. 0110, nilainya adalah 6. 0111, nilainya adalah 7. Kemudian berikutnya 1000, ini adalah nilainya 8. 1001, ini 9. Bentar, saya pendekkan supaya nanti tidak panjang-panjang. Nah, ini 1010 sama dengan 10. 1011 sama dengan 11. 1100, 12. 1101, 13. 1110 itu 14. 1111 itu adalah 15. Nah, ini adalah nilai desimal untuk 4 bit. Nah, sebetulnya ini ada rumusnya, yaitu bilangan 2 pangkat n. Rumusnya adalah 2 kali pangkat n. Nah, n-nya berapa? Terserah nanti n-nya berapa. Nah, di jalur ini polnya adalah dimulai 0, kemudian sampai 111 atau 15. Ini ada sebanyak 16. Nah, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, ini kalau konversi dari biner ke desimal. Nah, kalau biner ke desimal, ini begini rumusnya, ya. Sama dengan 1 kali 2 pangkat n. Nah, n-nya berapa? Itu nanti sekalian nanti bisa dilihat. Begini. Nah, kalau ke heksadesimal, sama dengan desimal, hanya saja ketika sudah masuk di 10 ini, dia ganti menjadi A. Ini
ini ganti menjadi B, ini menjadi C, ini menjadi D. Itu ini ganti menjadi F. Oke, terus terakhir adalah F. Ini kalau konversi ke heksadesimal. Sehingga kita bisa lihat bahwa kita kelompokkan 44. Nah, begini. 101 karena ini biner, 2 berbasis 2 dirubah diminta menjadi desimal sama dengan berapa heksadesimal? 16. Nah, ini saya kecilkan dulu karena basicnya begini. Ini 16. Pertanyaan pertama adalah ini. Berapa? Ditandatangi ini, maka jawabannya adalah 101. 101 berapa? Di mana posisinya? Ini kan 1001. Nah, hitungnya bagaimana? Nah, 9. Maka jawabannya yang pertama 9. Terus 111 di sini. Ini tadi di sini. Saya meraih. Terus di sini yang kedua, bit yang kedua, 4 kelompok ini, sehingga ini jawabannya adalah 9F. Nah, ini jawabannya yang pertama. Kemudian yang kedua, masih di sini desimal ini sekarang dibuat ke desimal. Nah, nih soalnya kembali ke sini. Yang kedua, dari biner dibuat ke heksa. Berarti ini ketemu adalah 9F. Nah, kemudian dibuat ke desimal. Nah, kalau dibuat ke desimal, maka semua itu dikalikan 2 pangkat N tadi. Nah, dikalikan ini 1 atau 0 kali pangkat N. Nah, maka di sini ditulis saja. Cara mengerjakannya begini. Diurut 1 kali 2 ditambah 0. 0 ini kali 2 ditambah 0 lagi, 0 kali 2 ditambah 1 kali 2. Nah, ini 1 ini, 0 ini, 0 ini, 1-nya lagi ini, ditambah lagi ini 1, 1, 1, 1. Berarti 1 kali 2 ditambah 1 kali 2 ditambah 1 kali 2 ditambah 1 kali 2. Nah, dihitung lagi ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang baru kita membuat pangkatnya itu dari belakang. Berarti ini adalah pangkat 0. Begini, pangkat 0. Ini pangkat 1. Begini. Ini pangkat 2. Jadi pangkatnya dari belakang. Ini pangkat 3. Ini pangkat 4. Ini pangkat 5. Ini pangkat 6. Dan ini adalah pangkat 7. Nah, ini mengerjakannya kalau dibuat desimal semua saja
seperti ini. Sehingga di sini ketemu sama dengan 1 kali 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 kali 2 sampai ke 7. Nah, jawabannya kan begini. 2 kali 2 kan sama dengan 4. Nah, dikali 2 lagi berarti sama dengan 8. Ya. Kalau 2 pangkat 1 itu 0. Jadi begini. 2 pangkat 1 sama dengan 0. Maaf, 1. Terus 2 pangkat 2 ini sama dengan 4. Gitu. 2 pangkat 3 ini sama dengan 8. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, biar tidak bingung, ini pangkatnya, balik. 2 pangkat 1 2 pangkat 1 sama dengan 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 4, 16. 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. 2 pangkat 6 sama dengan 64. 2 pangkat 7 sama dengan 128. Nah, ini tidak harus dihafal, tapi yang penting tahu konsepnya. Gitu ya. Nah, ini sehingga di sini yang 2 pangkat 7 128. Berarti 1 kali 128 ditambah 0 kali ini 64 ditambah 0 kali 32 ditambah 1 kali 16 ya, ditambah 1 kali 8 ya, ditambah 1 kali 4 ditambah 1 kali 2 ini dulu ya, maaf. Ini 2 pangkat 1 adalah 2, kemudian 2 pangkat 0 yang 1. 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Ditambah 2 1 kali dengan pangkat 2 pangkat 1 pangkat 0. Nah, 1 ini, sehingga ini 1 0 0 1 1 1 1 1. Nah, otomatis kan sama dengan 128 ditambah, karena ini 0 kali 64 hasilnya 0, 0 kali 32 hasilnya, maka ini langsung 16 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1, sehingga hasilnya adalah 3726. Nah, ya kan, 23 ditambah 128 berarti ketemu 151. Nah, ini berbasis 10 atau dengan kata lain desimal. Begitu. Keliru. Nah, berarti 151 10. Ditulis di sini. Jawabnya adalah 151, ininya 10. Nah, begini. Berarti desimalnya adalah
segitu. Nah, kalau yang tadi ini basicnya adalah 16 atau heksadesimal. Nah, itu. Nah, yang ketiga adalah yang ditanya masih ini ya, tetapi yang diminta adalah oktal. Nah, ini soal yang ketiga dalam basic 8 oktal ya. Kalau dalam oktal, jikalau tadi desimal heksadesimal adalah 44, maka kalau di oktal ini kalian buat menjadi 33. Dan saya nomor. Oke. Nih, tapi dari belakang ini dikelompokkan sendiri 3. Kenapa 3? Karena angka 8 ini ya, angka 8 itu terakhirnya di 7 ini. Loh, kok 7, Pak? Iya, karena berbasis 8, sehingga ini dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga ini saya copy lagi. Bedanya hanya di sini. Kalau yang angka ini, nah ini nolnya tidak pakai, jadi hanya 3 digit, karena semua nanti akan berakhir di angka 111. Ya, diperhatikan supaya nanti bisa kalau ketemu soal lagi. Nah, di sini dibagi 33, sehingga bagian ini yang pertama berarti ketemu berapa? 7 kan? Nah, ini saya terjemahkan begini. Atau warna ya. Warna pertama merah. Yang kedua 011. Nah, 011 ini saya rekatkan biar tidak bingung. Saya beri warna hijau. Kemudian berikutnya, loh kok mek 2? Ya, sebetulnya ini seakan-akan depannya ditambahin 0, sehingga ini ada 3 bagian. Sehingga nilainya adalah yang 0 pertama 010 adalah 2. Kemudian bergeser lagi 011 adalah 3. Geser lagi 11 adalah 7. Sehingga nilainya di sini menjadi begini. 2, 3, 7. Basicnya adalah oktal. Nah, ini anak-anak yang saya cintai, 5 soal pembahasan kaitannya dengan isai, supaya nanti bisa mengerjakan. Silakan dicermati bahwa basicnya adalah biner terdiri dari angka 0 dan 1. Kalau diubah ke heksadesimal menjadi 16, 16 adalah poin terakhir dimulai dari 0000 sampai 1111, tetapi di angka yang ke-10 ini berubah menjadi A, B, C, D, E, dan F. Sementara yang desimal berhenti di situ. Sama dengan ini berhenti di 111 atau angka 15. Sementara kalau oktal dia hanya mengenal 3 digit dari 000 sampai 111, angkanya 7. Nah, di ini banyak sekali yang kurang pas jawabannya sehingga nilainya menjadi tidak maksimal. Ya, selamat berproses dan belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, sukses semua, Tuhan memberkati.